Ya, Mirsa, begitu miris nasib yang dialami para petugas pemadam kebakaran Kota Tasikmalaya. Mereka tak memiliki kantor dengan fasilitas yang jauh dari kata layak. Mereka harus berkantor di depo pasar ikan milik Dinas Pertanian. Pemadam kebakaran Kota Tasikmalaya, Jawa Barat harus berkantor di bekas depo pasar ikan sejak 2021 lalu. Begitu miris nasib yang dialami para petugas damkar tersebut, mereka memiliki kantor dengan fasilitas yang jauh dari kata layak. Bahkan setiap harinya para petugas damkar Kota Tasikmalaya ini harus bersiaga dengan memanfaatkan lahan di depo pasar ikan milik Dinas Pertanian yang berlokasi di Jalan Letnan Harun, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Dengan memanfaatkan fasilitas seadanya, para petugas penakluk api tersebut harus bersiaga di lahan kolam ikan kering tanpa dinding penghalang selama 24 jam. Kita menempati fasilitas bangunan kantor ini dari mulai tahun 2021. Memang kalau kita lihat kaitan dengan fasilitas kantor yang ada memang dikatakan belum representatif sih. Karena memang untuk anggota sendiri, terutama untuk regu yang tiket, kadang mereka juga tidur memanfaatkan dari kondisi bangunan yang ada. Ada sebagian yang tidur di luar, ada sebagian yang tidur di dalam. Jadi memang idealnya untuk anggota kita yang melaksanakan piket juga harus tersedia adanya ruang barak ataupun asrama yang khusus. Budi menuturkan idealnya terdapat asrama khusus bagi para anggota damkar. Dirinya pun tak menampik adanya sejumlah keluhan dari para petugas terkait fasilitas saat bersiaga. Saat ini jumlah petugas damkar Kota Tasikmalaya terdiri dari 46 personil yang dibagi menjadi 3 regu yang bertugas selama 24 jam. Tak hanya itu, fasilitas pendukung lainnya seperti ketersediaan armada mobil damkar Kota Tasikmalaya juga cukup memprihatinkan. Tim damkar Kota Tasikmalaya sendiri saat ini memiliki 5 unit mobil damkar. 3 unit mobil diantaranya sudah tidak layak beroperasi. Ia juga menegaskan pihaknya kerap mengajukan usulan perbaikan sarana-prasarana damkar di akomodasi Pemkot Tasikmalaya, namun selama itu pula usulan tersebut tak kunjung terrealisasi. Rifki Saibani, Tasikmalaya, Jawa Barat. Para petugas pemadam kebakaran yang harus bermarkas di depo ikan milik Dinas Pertanian sejak 2021, kita akan membahasnya lebih lanjut dengan narasumber Kepala Pelaksana BPBD dan Damkar Kota Tasikmalaya, Ucu Anwar Surahmani. Selamat siang, Pak Ucu. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Milzan. Baik, waalaikumsalam Pak. Pak, ini bagaimana sebenarnya pendapat dari pemerintah daerah di sana? Mengapa Damkar Kota Tasikmalaya ini hingga kini tidak memiliki kantor yang layak seperti itu, Pak? Ya, harus kita akui memang sejak berdiri tahun 2014, Damkar tidak memiliki kantor sendiri. Tapi sejak tahun 2021, Damkar bersatu dengan BPBD, sebab asalnya di Sekretariat dan Kantor BP. Sekarang di BPBD dan kita menginisiasi kenapa ada di depo ikan yang notabene adalah pengelolaannya milik Dinas Pertanian dan Perikanan. Itu kami maksudkan dalam rangka memudahkan sebab ketersediaan air ada di sana. Kalau manuver kendaraan perkotaan memang membutuhkan manuver yang khusus untuk kendaraan damkar yang besar. Dan sampai saat ini kita akui damkar belum memiliki gedung, tapi insya Allah 2024 atas inisiatif Pak Sekda dan tim TKAD sudah mengalokasikan anggaran begitu. Baik, anggaran sudah ada, tapi bagaimana dengan pembangunannya? Berarti harus menunggu kembali. Sementara kan ini damkar harus standby 24 jam, itu tidak ada dindingnya. Adakah mungkin solusi sementara yang bisa dilakukan oleh pihak pemerintah daerah di sana supaya teman-teman damkar di sana bisa optimal ketika bekerja nanti, Pak? Oke, sebetulnya apa yang kita saksikan di berbagai media yang viral di medsos dan lain sebagainya, itu hanya ada didramatisir bahwa mereka seolah-olah tidur di kolam ikan. Padahal kita sudah menyediakan 2 lokasi untuk beristirahat. Hanya untuk santai-santai mereka memanfaatkan kolam bekas ikan
sebagai bentuk sarana rekreasi mereka di tengah kejenuhan. Kalau tidur sudah kita tempatkan, kasurnya sudah kita siapkan, bantalnya pun selimut kita siapkan. Tapi mereka harus standby 24 jam untuk menerima layanan informasi dari masyarakat bila mana terjadi penanganan yang harus dilakukan oleh pemadam kebakaran. Sebetulnya sekali lagi saya katakan, kolam-kolam ikan yang tidak dipakai itu hanya sebagai tempat untuk mereka beristirahat saja, tidak untuk beristirahat secara total, tidur misalnya. Kalau tidur sudah kita alokasikan di 2 gedung yang kita pinjam dari Dinas Pertanian dan Perikanan. Baik, ini kan sudah terjadi sejak tahun 2021. Mengapa baru dianggarkan untuk tahun 2024, Pak Ucu? Ya, perlu diketahui, Tasikmalaya memang dalam kondisi defisit anggaran, itu harus kita akui. Dan urgensinya sekarang sudah mulai ditangkap oleh pimpinan kita, bahwa 2024 kita dialokasikan anggaran untuk itu. Jadi kita tidak pada wilayah saling menyalahkan, tapi yang jelas bahwa kita tetap survive. Kita Damkar bukan pengeluh, bahwa kita adalah orang-orang yang akan tetap melaksanakan tugas, memberikan layanan terbaik buat masyarakat. Baik pemirsa, kami memohon maaf atas kendala teknis dan audio. Namun tadi disampaikan oleh Ucu Anwar bahwa tadi sudah masuk dalam anggaran di tahun 2024. Artinya kita harapkan semoga pembangunan ini bisa dilakukan di sana. Dan juga pengadaan untuk mobil pemadam kebakaran yang baru bisa segera dilaksanakan sehingga untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan di sana bisa lebih maksimal.